warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan coaching supervisi akademik. Yang saya hormati Pak Rohman bin Affan, SPD, selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Bandung. Yang saya hormati Ibu Ahla Mustiko, selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama dengan Miss Elva selaku guru bahasa Inggris di LSMP IT Budayan. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah merupakan awal dari kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-coaching. Selamat menyaksikan pra-coaching atau pra-observasi yang akan saya lakukan. Oke, assalamualaikum Miss Elva. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Miss Elva? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik Miss Elva. Maaf ya, boleh kami minta waktunya untuk berbincang-bincang sejenak sebelum kita melakukan praktek coaching supervisi akademik. Oke, baik. Jadi begini Miss Elva, proses coaching supervisi akademik itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pra-observasi, lalu yang kedua dilanjutkan observasi, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta. Lalu setelah itu kita akan melakukan observasi untuk melihat solusi-solusi dari permasalahan yang peserta rasakan ketika pembelajaran di kelas. Begitu misalnya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan Miss Elva akan menyediakan waktu untuk kita lakukan observasi di kelas pada pembelajaran bahasa Inggris ya? Untuk waktu insya Allah boleh bisa dilaksanakan besok hari Selasa. Saya ada di jam ke-3 dan 4 di kelas 7. Baik. Kalau sekedar memberi informasi kepada Miss Elva bahwa tujuan dari proses coaching ini adalah untuk mengembangkan, untuk meningkatkan dari kemampuan dari Miss Elva atau kompetensi Miss Elva, terutama dalam proses belajar. Begitu Miss Elva. Kira-kira persiapan apakah yang sudah Miss Elva lakukan untuk pembelajaran besok hari Selasa yang 3? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan pembelajarannya berupa PPT, video ya untuk anak-anak supaya mereka bisa mempelajari materi yang besok akan saya sampaikan. Dan untuk kebetulan untuk materinya itu adalah tentang waktu ya, untuk waktu dan jadi untuk penggunaan kalimat simple present tense yang berhubungan dengan waktu, misalnya melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, baik. Ini dari pembicaraan kita saat ini ya Miss Elva. Kira-kira apa sih yang Miss Elva harapkan akan terjadi pada proses pembelajaran yang besok Miss Elva lakukan? Harapan-harapan apa yang ingin jadi kenyataan? Harapan saya mau dan ingin anak-anak itu lebih berantusias dalam pembelajaran bahasa Inggris, sehingga banyak pengetahuan atau kosakata baru yang anak-anak sebelumnya tidak tahu mengenai waktu penyebutan waktu dalam bahasa Inggris. Mereka nanti sudah bisa memahami dan sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Oke, baik. Kalau saya tangkap ya misalnya berarti kesempatan ini supaya anak-anak lebih aktif ya, lebih mampu ya menguasai kosakata dan
besok Miss Elva akan menyampaikan pembelajaran dengan materi tentang waktu. Oke, apakah tujuan pembelajaran yang akan Miss Elva lakukan besok ketika pembelajaran? Untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa mengidentifikasi dan menggunakan simple present tense dengan frekuensi dalam percakapan, baik lisan maupun tulisan, dan anak-anak dapat menguasai kosakata baru yang berhubungan dengan waktu seperti hari, bulan dalam bahasa Inggris, dan bisa menggunakannya dalam percakapan lisan dan tulisan. Oke, baik. Dari materi yang tadi Miss Elva katakan ya, tujuan pembelajaran, kira-kira materi yang tersulit apa itu yang kira-kira akan dihadapi oleh anak-anak nanti, atau ada hambatan apa nanti yang kira-kira akan Miss Elva hadapi ketika menerapkan materi tersebut? Hambatannya atau ini ya lebih ke anak-anak ini yang kelas 7 ini masih minim kosakata. Jadi saya biasanya dalam pelajaran bahasa Inggris itu anak-anak diharuskan membawa kamus. Jadi anak-anak untuk mandiri dulu mencari bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris sebelum mereka bertanya ke saya. Paling hambatannya karena minim kosakata. Oke, berarti hambatan yang terjadi adalah karena anak kurang menguasai kosakata. Oke, baik. Tentunya dalam menghadapi permasalahan tersebut ya, Miss Elva punya strategi, punya model, atau punya metode. Kira-kira metode apa atau strategi apa yang akan Miss Elva lakukan besok? Untuk metodenya biasanya saya ajak diskusi dulu. Anak-anak suruh mencari, karena kan ini temanya untuk membuat dan bisa menggunakan percakapan lisan dan tulis menggunakan basis present tense. Biasanya anak-anak suruh mencari dulu apa itu present tense, baik dan sumbernya bisa dari Google. Anak-anak mencari dulu sumbernya, setelah mereka pahami, baru saya diskusi, melakukan tanya jawab. Setelah itu baru masuk ke materi. Dan biasanya nanti untuk menambah kosakata anak-anak tidak hanya dari video, biasanya saya akan memberikan games berupa teka-teki kosakata yang berhubungan dengan waktu. Oke, baik. Berarti materi strateginya selain tadi metodenya dan cukup learning dan diskusi, Miss Elva juga menggunakan games supaya anak-anak lebih senang lagi dalam pembelajaran ya. Oke, baik. Lalu kapan Miss Elva akan mengecek kembali kesiapan untuk proses pembelajaran besok semuanya? Untuk pengecekannya persiapan besoknya ya. Iya. Sebelum pagi hari. Oke. Berarti sebelum pembelajaran Ya, sudah sebelum dipastikan pembelajaran. semua sudah siap ya semuanya. Oke. Ada tidak seseorang yang membantu Miss Elva untuk mempersiapkan tadi ya persiapan dari proses pembelajaran? Alhamdulillah anak-anak ada satu yang membantu. Oh gitu. Iya, ada inisiatifnya untuk membantu saya. Oke, baik. Siapa yang membantu Miss Elva? Boleh disebutkan? Boleh sebutkan. Boleh. Biasanya itu Minggar, Oke. Najwa. Hmm. Biasanya ada itu Najwa, Minggar, apa namanya si Virus. Oke, suka untuk membantu Iya, dalam pembelajaran. berganti-gantian dan Oke, baik. Jadi sekali lagi saya akan bertanya untuk yang terakhir, apa yang akan Miss Elva kembangkan? Potensi apa yang dari Miss Elva yang akan dikembangkan untuk menaikkan kompetisi sebagai guru besok hari? yang ingin saya kembangkan ya itu tadi
rekan-rekan yang berikutnya. Ya udah, baik kalau kayak begitu kita sudahi dulu wawancara atau pembicaraan observasi. Sampai bertemu besok ya di hari Selasa jam 3 dan 4 ya. Terima kasih Bu Selva. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, who is not absent today? Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua? Okay. I will ask you. Okay, Lintang, how do you feel today? Happy? Why? Okay, good. Yang lain, apakah ada yang sedih? Awak. Satria sedih. Kenapa? Nggak diizinin ke kamar mandi. Ada bisa nggak sih? Kenapa? Ada sih bisa. Oh, bisa aja. Happy today. So, sebelum kita memulai belajar, supaya kalian bisa happy mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini, supaya kalian bisa enjoy mengikuti pelajaran kalian hari ini. Sekarang coba Miss minta kalian semuanya berdiri. Nah, ya seperti itu. Boleh. Madamnya ke in front of the class semuanya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita instruksinya dengarkan Miss Elva. Kalau Miss Elva bilang 1, kalian maju. 2, kalian mundur. 3, kalian ke kanan. 4, kalian ke kiri. Oke? Kita coba dulu. 1. Kalian juga ucapkan ya, sambil ucapkan. 1. Ya. 2. 3. 4. Seperti itu ya. Oke? Jelas? Kita mulai. Oke, ya udah mulai. Kita ganti ya. Instruksinya in English. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Hari ini materi yang kita akan pelajari sebelumnya kita sudah pernah membahas ya about daily activity. Ya. And I will show you again one video about someone daily activity ya. So tolong diperhatikan. I hope you enjoy with this video. Assalamualaikum, hai Besti, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pagi ini ikut kegiatan rutinku tiap pagi, yuk nonton dari awal sampai akhir ya. Oh iya, jangan lupa yang baru gabung klik tombol subscribe-nya ya. Happy watching. Ayo teman-teman yang notabene sebagai ibu rumah tangga pasti tiap pagi yang dipikirin adalah beres-beres, ya kan? Nah pagi ini yang pertama aku lakuin adalah mandi lalu sholat subuh dulu. Aku biasa bangun jam 4 pagi
deh, kegiatan selanjutnya adalah bebenah rumah. Karena rumahku mungil, jadi nggak perlu ngabisin waktu lama untuk membersihin seluruh rumah. Ya, kalian tahu lah ya, itu adalah salah satu manfaat punya rumah mungil kayak aku. Berikan yang terbaik, jangan khawatir. Itulah ya. Jangan, Kuman! Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Dan tiap pagi aku selalu gak sabar untuk buka pintu depan karena aku suka banget dengan udara pagi yang sejuk. Sekalian juga supaya udara di dalam rumah diganti setelah semalaman pintu tertutup rapat kan. Kalau ada yang tanya apa yang gak masuk di rumah kalau pintunya dibuka gitu, alhamdulillah banget di lingkunganku dan di rumahku itu jarang banget ya diserbu sama nyamuk, jadi aman banget. Yang ada udara pagi sejuk masuk ke rumah sampai ke dapur. Teman-teman di sini kalau berenang di rumah berapa kali seminggu sih? Kalau aku nih hampir tiap hari kayaknya deh. Tiap pagi aku tuh selalu ngelap-ngelap perabot atau furniture yang ada di rumah ya. Soalnya aku punya anak-anak yang aktif banget. Gak jarang nih rumah tuh jadi kotor dan selalu ada aja noda bekas makanan atau debu karena mereka keluar masuk rumah tuh kayak bawa mainan gitu. Jadi mainannya itu dimainin di luar rumah, langsung dimasukin deh. Mungkin teman-teman di sini ada yang kayak aku nggak sih? Tiap malam sebelum tidur suka beres tipis-tipis biar paginya nggak terlalu berat kerjaannya. Kalau iya, wah kita satu frekuensi banget nih. Jadi cuci berasnya dulu sampai bersih ya. Jangan lupa menyajikan masakan dengan cinta, itu akan terasa lebih nikmat guys. Seharian puasa bikin mukamu kelihatan kusam nih. Bisa kok mulai seharian sama hijau putih pakai Glarelli multivitamin dan glow serumnya. Nah di sini aku mau masak nasinya dengan Miyako Nanual Magic Warmer Plus Miyako MCM 508 SBC. Nah, Miyako Nanual ini punya panci non-stick manual dengan teknologi aging menjadikan lapisan anti lengket tidak mudah mengelupas dan lebih tahan lama serta bebas PFOA.
Sambil nunggu nasinya matang, aku lanjut beres lagi. Aku sekarang mau bersih-bersih dulu area ruang tamu. Cek uapnya sudah naik, berarti sudah mulai matang sebentar lagi nasinya. Berdasarkan kalian kan sudah nonton videonya ya. Ini tentang apa? Daily activity or someone daily activity. Nah, Miss Alfa mau kalian membuat kesimpulan atau recreate daily activity based on the video ya. Jadi I will make 6 group 5 or 6 1 2 3 4 5 okay 6 group for your make daily activity. Jadi nanti untuk yang sudah Miss Alfa minta bawa karton, gunting, spidol dan lem, kelompoknya siapa? Saya. Amir dan Reja. Bawa semua? Kok Lengkap? lengkap. Amir dan Reja ya. Kalian perhatikan dulu ya. Miss Alfa punya sebuah gambar or poster or hands paper ya about daily activity. Ya. Jadi nanti tugasnya untuk yang Miss Alfa bagikan ini, kalian membuat cerita daily activity berdasarkan poster ini atau gambar ini ya. Nanti untuk gambarnya bisa kalian gunting lalu ditempelkan di karton ya. Setelah itu nanti kalian buat ceritanya per gambar. Contohnya, I always wake up in the morning at 4 o'clock. Nanti yang gambar keduanya, dan after I wake up, I take a shower or take a bath at 5 past 4. After I take shower, nanti di gambar yang ketiga, I brush my teeth. After that, kalian lanjutkan sesuai dengan gambarnya. Oke? Paham? Nanti gambarnya bisa kalian gunting dan ditempelkan tulis sebuah cerita. Untuk tulis sebuah ceritanya, nanti Miss Alfa akan bagikan kertas selembar juga ke kalian. Nanti ceritanya kalian bisa gunting juga. Gunting ditempelkan di bawah gambarnya. Seperti itu. Paham? Oke. Bagi kelompok yang tidak Miss Alfa bagikan hand paper,
bebas memilih ya. Yang pertama, make a dialogue conversation or make a PowerPoint presentation based on the video. Ya, kalian buat dialog percakapan yang pertama, atau kalian membuat presentasi tentang daily activity based on the video. Ya, nanti yang ingin membuat percakapan kalian buat bebas, mau buat di Word atau mau buat di Canva, bebas ya. Tetap nanti semuanya untuk 3 materinya ya, untuk yang presentasi atau dialog atau yang poster, tetap nanti dipresentasikan ke depan. Sampai sini paham? Jelas? Ada yang mau ditanya? Bebas. Untuk yang presentasi boleh kalian pakai Canva atau Word atau PowerPoint juga boleh. Ya. Untuk yang PowerPoint presentation kalian buat rangkuman, sebuah rangkuman daily activity based on the video. Oke? Paham? Ada yang ingin ditanya? Any question? No? Bisa kita mulai? Oke. Untuk yang poster, laptopnya Amir and Reza. Oke. Yuk, bisa dimulai sekarang. Jadi bawa tadi. See what? Warahmatullahi wabarakatuh.
She make up in light makeup. She also clean the house like with the furniture and vacuum the garden. After that, after she washed the dishes. After she finished the dishes, she cooked the rice. With me, ako natawa with the forward And the last she buys the fish Kalau masalah That's all for the ladies. Thank you for your attention. And don't forget to buy and use me up on the magic order. 508 SPC. Oh, endorse. Okay, thank you. Kita applause for Lisa and friends. Okay, next. and then Finish the dishes. She cooked the rice. With me, ako nanonood with the forward of FM. 508 SPC. any activity. First, she usually wake up at 4 o'clock in the morning. Then she go to the toilet and take a shower. After that, she take wudu and go out from the toilet. After that, she play pool. Then she clean the house a little bit. She open the curtain and she open the door so that I will take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Wulan Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Timuraya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya ditemani dengan Miss Eva, guru yang sudah melakukan observasi, dan saya juga ditemani oleh Bu Ahla, pengajar praktik guru penggerak di angkatan 9. Bu Ahla, Alhamdulillah. Miss Eva, Alhamdulillah. alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari supervisi akademik, di mana supervisi akademik akan melewati 3 kegiatan. Yang pertama adalah percakapan pra observasi yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah observasi atau proses pembelajaran yang juga sudah dilakukan. Yang ketiga yang akan dilakukan yaitu percakapan pasca observasi. Oke, baik, Miss Eva, bisa kita mulai? Bisa. Kita bicara sebentar ya, santai aja. Jadi dalam ke depan nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Miss Eva. Pertanyaannya tentang seputar tentang proses pembelajaran yang sudah Miss Eva lakukan. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, kira-kira apa yang Miss Eva inginkan atau Miss Eva harapkan dari obrolan kita ini, obrolan setelah atau pasca observasi berdasarkan pembelajaran? Saya harapkan dan saya inginkan dapat termasuk saya itu bisa sharing terkait pembelajaran kemarin sudah dilaksanakan, apakah mungkin di dalam dari kemarin masih ada yang kurang dari saya. Jadi evaluasi dulu saya bisa sama-sama sharing. Jadi Miss Eva ingin sharing terkait pembelajaran yang sudah dilakukan dan ingin memperbaiki dan sebagai wanita. Oke, baik. Bagaimana nih perasaan Miss Eva setelah melakukan pembelajaran? Rasanya sih lega ya, bisa berjalan lancar untuk proses pembelajaran kemarin. Anak-anak juga alhamdulillah antusias. Antusias ya, terlihat semangat belajar. Betul. Dan Miss Eva juga merasa berjalan dengan baik. Oke, baik.
baik ya. Lanjut. Apakah nih rencana perbaikan yang Miss Elva rencanakan waktu itu, yang waktu itu Miss Elva sampaikan pada pembelajar peserta observasi itu sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah ya. Saya kemarin pelaksanaan itu menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang itu ada auditory, kinestetik, dan visual. Ya, visual. Dan anak-anak juga antusias saat saya menyampaikan materi, dan anak-anak juga presentasi ke depan juga dengan antusias. Jadi kemarin Miss Elva sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar ya, seperti diferensiasi maksudnya, dan mereka antusias juga ya, tertarik ya. Kalau melihat dari tujuan pembelajaran, kira-kira apakah anak-anak sudah mencapai itu, sudah tercapai tujuan pembelajaran itu seperti yang Miss Elva tuliskan di Sebenarnya tujuan pembelajaran saya kan anak dapat memahami simple present tense untuk penggunaan waktu dalam kehidupan dalam kegiatan mereka sehari-hari di daily activity mereka masing-masing. Dan alhamdulillah setelah dilaksanakan pembelajaran kemarin, anak-anak juga sudah bisa memahami, mereka sudah bisa mengenal sedikit demi sedikit kosakata penggunaan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Berarti sudah paham ya yang kemarin menjadi PR tentang simple present tense dan daily activity sudah bisa dipahami anak-anak ya. Lalu dari hasil pembelajaran kemarin, coba Mas Elva sampaikan apa yang menurut Mas Elva sudah baik dan perlu dipertahankan, dan apa juga pembelajaran dari Miss Elva kemarin yang masih belum maksimal dan itu harus Miss Elva tingkatkan. Pembelajarannya menurut saya yang sudah yang saya pertahankan yang tekstual itu dalam mereka bisa menerapkan di daily activity-nya mereka, dan yang menurut saya yang masih kurang itu yang berdifferensiasi itu dalam namanya proses evaluasinya seperti itu, dan perencanaan proses dari evaluasi. Ya, kalau saya tangkap ya, Miss Elva sudah bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cara kontekstual, dan itu menurut Miss Elva suatu kekuatan ketika ingin memberikan materi baru kepada anak, dan anak mudah memahami itu ya. Cuma masih perlu lebih fokus lagi, perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang akan Miss Elva lakukan supaya kekurangan tersebut, maksudnya pembelajaran yang harus bisa maksimalkan itu, Miss Elva kira-kira trik apa atau cara-cara apa supaya Miss Elva bisa mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Mungkin dengan cara menggali ilmu lebih lagi, menggali ilmu lebih banyak lagi, mencari sumber-sumber referensi di luar, terutama salah satunya mungkin dari sosial media atau dari sharing-sharing ilmu juga dari sesama teman. Kira-kira kapan nih Miss Elva akan melakukan mulai mencari-cari informasi dan ada targetnya untuk bisa memahami? Cepat saja ya. Mungkin dalam minggu ini, Mungkin beberapa bulan. tanya karena ini juga KTS ya, mungkin harus ke KTS ya. Oke, baik. Siapa nih Miss Elva? Kira-kira siapa yang bisa menjadi motivasi, yang bisa memotivasi Miss Elva, yang bisa menjadi penyemangat Miss Elva supaya Miss Elva semangat dalam mencari informasi atau mengambil diri untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi. Termasuk kepala sekolah ya. Kepala
itu apa yang membuat misalnya supaya bisa mempunyai jadwal atau menjadi punya pengingat reminder bahwa saya harus melakukan itu sesuai dengan jadwal. Apa itu? Caranya biasanya saya akan membuat catatan atau notes tersendiri nih. Dan apa namanya, biasanya notes itu terpasang di handphone saya. Ya. Jadi buat pengingatnya bagi handphone ya, supaya nggak lupa semua apa yang direncanakan sesuai dengan listnya diselesaikan tepat waktu. Kira-kira seperti itu aja sih catatan organisasi kita. Masih ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini saya rasa belum, tidak ada. Baik, kira-kira sekian saja pembicaraan pasca observasi. Mudah-mudahan kita lebih mudah untuk merealisasikan rencana-rencana. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Mas Rafa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikianlah praktik dari kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.